Assalamualaikum teman-teman. Saat ini Salam. di samping saya udah ada seorang yang wajahnya sering kali kita sekarang ini lihat di TV maupun di medsos ya. Kenapa? Karena beliau punya keprihatinan atau pembelaan terhadap rakyat, terutama dalam hal hukum. Nah, tapi karena sebagai orang soft skills, maka saya pengen ngajak beliau untuk bicara lebih jauh dari sekedar hukum. Semua pasti sudah tahu beliau adalah Komjen ya? Ya. Komjen Purnawirawan Ugroseno gitu ya, yang kebetulan juga kakak kelas saya di SMA. Tapi ini bukan KKN ya. Oke. Saya panggilnya Mas Ugro ya. Saya panggilnya Mas Ugro, jadi kita santai aja ngobrolnya. Nah, Mas Ugro, kenapa saya pengen ketemu Anda itu? Karena kita semua tahu kan bahwa negara semua tahu ya. Luar negeri juga tahu bagaimana kondisi dari negeri kita. Ada orang yang tidak terima kalau kita bilang ada perusakan gitu ya. Tapi kenyataannya bahwa banyak hal yang kemudian menjadi tidak on track. Banyak kekacauan seperti itu. Para pengamat, para ahli juga mengatakan hal seperti itu. Ada perusakan misalnya sistem demokrasi gitu kayak gitu. Nah, sebelum saya masuk ke masalah di misalnya sedikit menyinggung ke polisi ya, karena penyidikan kan dari kepolisian kan, Iya. pejabat kepolisian. Secara general aja, apa yang Anda sedihkan dari kondisi negeri kita sekarang ini? Ya, sumber daya manusia ya. Iya. Sumber Ini daya nanti manusia. akan menyangkut pasti sebuah result, sebuah outcome dari apapun itu pasti akan kita tarik ke belakang pasti ke sumber daya manusianya. Ya, jadi kita kembali kepada kualitas pendidikan manusia polisi. Ya. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional kan, pendidikan ada apa kalau nggak 3 atau 4 tingkat ya, pendidikan dasar, kan ada pendidikan usia dini di luar itu, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Iya, oke. Ya, Saya deketin aja ya teman-teman ya, biar beliau lebih. Nah, oke. Nah, sekolah polisi Tamtama yang pangkatnya strip 1 merah ini, nama brigadir yang bengkok kuning 1 ya, itu kan namanya masih sekolah Tamtama atau sekolah calon brigadir, atau sekolah calon Tamtama, sekolah calon brigadir. Kemudian kalau perwira ada akademi kepolisian gitu, tingkatnya akademi. Mas, saya interupsi ya. Ini kan Mas mau bicara tentang polisi ya, pendidikan polisi. Secara general dulu deh, kalau Mas Ugro ini melihat kondisi negeri kita yang tercinta saat ini nih, kira-kira ini apa yang Anda pikirkan dan kira-kira ini sebabnya apa gitu? Ya ini apa? Nafsu yang besar, tapi tidak diikuti dengan kompetensi yang ya memadai, standar. Jadi mereka kompetisinya masih di bawah tapi ingin sesuatu yang tinggi. Seperti gini, ini saatnya kami yang muda ingin memimpin. Mereka lupa kalau yang tua ini pernah jadi muda, tidak pernah berpikir seperti itu. Artinya mereka kurang ngangsu atau kurang bertanya kepada yang tua gitu. Ya, mereka lupa proses. Sedangkan anak lahir mulai dari bayi saja ada prosesnya. Mulai muter kiri, muter kanan, merangkak, jatuh bangun, berdiri, jalan, lari dan sebagainya, itu kan ada proses. Nah sekarang kalau misalnya usianya belum cukup, kemudian pengen jadi pimpinan, apalagi pimpinan di tingkat nasional misalnya, apapun lah, mau jadi menteri, rasanya kok sekarang kok bangga kalau wah saya masih muda bisa jadi menteri, saya masih muda sudah jadi wakil presiden misalnya gitu. Itu kebanggaan yang silahkan kalau Anda bangga, tapi bangga untuk diri sendiri. Tapi itu bangsa ini yang ada pimpin macam-macam nih, ada kaya, ada miskin, ya kan, ada yang sudah hidupnya cukup, ada yang hidupnya layak dan sebagainya. Ini semua ini kondisi heterogenitas dalam kehidupan sosial ini
perlu diperhitungkan seperti itu. Dan mereka belum paham soal ini ya. Loh iya, misalnya gini, ini saya contohkan misalnya Pak Wapres kita lah, walaupun usia jauh di bawah kita. Begitu Wapres naik dengan usia segitu, ya jangan dia kasih ajudan yang umurnya lebih tua. Iya, oke. Okay. Itu kan juga pengaruh psikologis yang bersangkutan kan. Jadi harus kalau memang ada perubahan, perubahan total. Iya. Okay. Jangan perubahan yang untuk dirinya sendiri seperti itu. Nah, kok bisa ya Mas ya? Kita semua heran gitu ya. Kita semua heran kenapa bisa terjadi atau termuluskan hal-hal yang mungkin kurang layak atau kurang benar ya dalam sisi perpolitikan maupun sisi penyelenggaraan negara. Nah, pertanyaan saya berikut adalah kenapa bisa ada hal-hal yang menyimpang dan itu terjadi dan sepertinya banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Siapapun seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pertanyaan saya adalah ini apakah karena SDM-nya sendiri memang yang belum mumpuni atau tidak mumpuni, atau pendidikan kita yang salah, pendidikan negeri yang salah, atau menurut Mas Ugro ini ada pihak lain, pihak luar negeri kita yang memang mengorkestrasikan ya atau mendesain supaya negeri kita ini terjadi seperti ini. Ini nanti kita belum masuk ke SDM ya Mas. Iya. Jadi ada ketidakpedulian. Dia yang penting peduli sama dirinya, sama keluarganya, sama lingkungan dekatnya dia. Dia tidak peduli masyarakat mau hidup, mau mati, mau sakit, mau sehat, itu nggak peduli. Kalaupun ada itu hanya ya lip service disampaikan karena dia kebetulan sebagai pejabat negara. Jadi hal ini dibaca oleh misalnya para pimpinan-pimpinan tingkat nasional tadi. Kamu pasti membutuhkan saya, walaupun saya tahu saya juga bisa membutuhkan kamu, saya juga bisa tidak membutuhkan kamu. Jadi orang yang punya pemikiran seperti yang ya katakanlah sekarang waktu mulai 2014 lah, semua dikasih kesempatan. Kenapa dikasih kesempatan? Ya salah satu lah kalau kita lihat kasat mata, kenapa undang-undang korupsi dirubah? Itu dulu yang dirubah, karena itu banyak makan korban dulu. Seperti itu. Jadi karena sudah diberikan kesempatan, begitu macam-macam dipegang ekornya, macam-macam masuk. Nah ini yang akhirnya mereka sudah tidak bisa keluar dari perangkap atau jebakan tikus seperti itu. Jadi kayak disandera gitu ya. Iya. Jadi saya ini sering bertanya-tanya ya, apakah memang karena pendidikan bangsa kita ini yang begitu mudah, yang begitu rentan untuk dibeli dalam tanda kutip ya, dipengaruhi ya, misalnya mungkin ada pihak-pihak dari luar kemudian mempengaruhi mereka sehingga mereka mau aja misalnya melakukan apa yang pihak asing atau pihak luar itu inginkan gitu ya. Serentan itukah bangsa kita dan kesalahannya apakah di pendidikan gitu. Nah, jadi Mas Ugro sebagai mantan pejabat di kepolisian tentunya sangat amat paham gitu ya. Jika ada satu penyimpangan yang terjadi pasti ada sebabnya, ya kan? Maksudnya tuh, nah sebabnya itu apakah karena memang pendidikan dari awal yang tidak menekankan pada karakter, pada budi gitu ya, atau saking kuatnya pihak luar yang mengiming-imingi banyak hal sehingga mereka kemudian berbuat menyimpang pun nggak apa-apa gitu, sesuai dengan katakanlah mungkin pesanan seperti itu ya. Ya sebetulnya pihak luar kan perannya sedikit ya. Oh, kalau menurut Mas Ugro justru pengaruh pihak luar itu sedikit. Justru kesalahan ada di dalam internal. Oh. Jadi internal itu dalam arti gini. Jadi mereka sudah tidak ada istilah budaya emoh pekewo, sudah nggak ada. Gitu loh. Jadi gimana sih kita kalau zaman dulu masih kecil aja, kalau kita jalan dengan adik-adik kita yang mengamankan mereka. Tapi sekarang kelihatannya malah adik-adik kita paling kecil dia harus mengamankan kita. Itu yang lucu kan sih. Kebalik ini sudah. Akhirnya juga kalaupun salah, misalnya ya kakaknya salah ya adiknya kan nggak berani negur. Kalau menegur, kamu ngapain sih negur kakakmu gitu loh. Jadi etika
dalam perilaku tadi ini sudah dirubah. Ada yang posisinya dirubah, tanggung jawab. Yeah. Tapi sebenarnya yang muda ini belum siap betul. Jadi akhirnya saling melindungi. Yang terjadi kan seperti sekarang. Yeah. Yang dilindungi ini belum tentu benar, tapi katanya saling melindungi karena ada ketergantungan di situ. Iya, saling menyandera tadi itu ya. Nah, ada seorang profesor, seorang guru besar ya, beliau namanya Prof. Rias Rashid ya, yang mengatakan bahwa kenapa sampai negeri kita terjadi seperti ini ada grand design atau ada konspirasi besar gitu ya, sampai ada orang tidak berkualitas bisa menjadi pejabat tertinggi atau pejabat tinggi gitu ya, dan rakyat juga akan semuanya juga bengong gitu, kok bisa ya. Nah itu kan menurut Mas Ugro, apakah itu ada kejahatan politik atau apa ya, atau rekayasa apapun gitu ya terjadi, dan apakah itu murni dari perilaku internal gitu, tidak ada sama sekali pesanan dari pihak luar? Ya karena gini, kita ingat zaman tahun 60-an, ya kan, masyarakat susah, ya. Terus yang zaman meleset itu ya kalau nggak salah, meleset apa namanya itu? Konflik-konflik seperti dulu, konflik baik politik mau dalam negeri luar negeri ya. Jadi masyarakat itu mau dibawa kemana ikut aja, karena yang penting makan. Oke. Ya kan? Nah sekarang ya seperti itu, diajak kemana-mana karena uang aja, mendewakan uang. Jadi salah satu contoh yang studi kasus aja lah. Masa seorang calon tiket bisa disuruh ngaku sebagai sebagai mahasiswa UGM, sebagai alumnus sebuah universitas ternama. Otaknya yang membuat ini otaknya seperti apa saya nggak tahu nih. Nah ini kebongkar kan sebenarnya malu nih. Nah kalau budaya malu ini ditanamkan di bangsa Indonesia kan sama dengan Jepang, pasti harakiri, bunuh diri gitu kan. Tapi ini justru malah tertawa aja, sehingga yang lain merasa tidak terganggu. Ya udah, lu berbuat gitu, yang penting jangan ganggu kerjaan gua lagi ngumpulin duit ini, ya udah terserah gitu aja. Tapi ini yang mengejutkan atau mengherankan adalah ini terjadi bukan dari dulu ya. Terjadi ini baru sekitar belasan tahun ya kan, 10, 11, 12 tahun gitu ya. Jadi saya jadi berpikir tentang tentang desain tadi itu ya, tentang desain. Kenapa kok negeri ini menjadi seperti negeri yang berbalik ya, terbalik akal sehatnya, dan seperti dibuat nalarnya itu terbalik, dan kemudian siapa sutradaranya gitu. Dan maaf kalau mungkin Mas Ugro tahu ya, apakah memang ada seperti sengaja dibuat seperti itu gitu, oleh orang internal ya? Tadi Anda mengatakan oleh internal bukan eksternal. Ya, ini ada orang kan hutang budi. Jadi belum saatnya jadi kepala desa, jadikan kepala desa oleh bupati. Apa dia nggak mengabdi sama bupati mati-matian? Ya kan? Belum waktunya dia. Sama dengan misalnya belum waktunya dia jadi tentara, udah diwaksukan jadi tentara, apa dia nggak mengabdi sama yang menjadikan dia tentara misalnya gitu. Atau jadikan polisi, dan sama aja. Jadi serba instan semua di sini. Akhirnya mereka terikat dengan kenapa? Menyesalnya tuh di kemudian gitu loh. Tapi mau berbuat nanti enak nggak enak, di situ aja mereka. Iya. Jadi akhirnya terkunci oleh kesalahannya sendiri. Itu aja. Nah tadi berulang-ulang Mas Ugro mengatakan itu adalah selalu tentang perilaku akhirnya ya, tentang attitude. Itu berarti kesalahan dari sistem pendidikan kita yang tidak membangun budi, tidak membangun karakter atau membangun etos atau apapun yang disebut itu ya, dignity, martabat segala macam itu dari kecil nggak dibangun gitu. Ya, saya sependapat seperti itu karena sekarang ya saya coba pergi ke kantor naik MRT sudah, naik taksi sudah, naik LRT sudah. Itu budaya antri nggak ada. Kita mungkin sudah menggunakan transportasi yang ya lebih cepat, lebih ringan, lebih mudah, tapi budaya antri nggak ada. Begitu datang depan kosong langsung terobot aja. Iya. Nah, yang di depan juga
begitu datang tidak mepet di depan, tapi sebelumnya kira-kira masih ada sisa 1 meter main HP dulu. Nah, karena main HP dulu artinya kan diingatkan sama yang di belakangnya. Ini juga tidak, sehingga komunikasi antar masyarakat ini juga tidak jalan ya, apa ya, akhirnya ketidakpedulian. Nah udahlah biarin aja. Sehingga kalau ada yang robot, zaman dulu kalau antri bioskop aja, jam saya masih SMA itu masih dimarahin, Mas antri belakang. Betul. Sekarang nggak ada. Justru karena itu kenapa kita ngobrol hari ini adalah ada dekadensi ya, ada dekadensi atau penurunan attitude, penurunan sikap-sikap perilaku maupun sikap pikir gitu ya. Ini sangat menjadi pemikiran banyak orang. Terus mau sampai kapan seperti ini gitu ya, teman-teman juga pasti sangat paham tentang hal ini gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang pro dan kontra ya Mas ya. Mas Sugro kan orang sekali lagi bekas pejabat polisi gitu ya. Tadi dikatakan juga kalau mau masuk ini harus bayar, menjadi ini harus bayar gitu. Itu sebetulnya harusnya tuh siapa yang harus memulai untuk tadi itu kedisiplinan, militansi dari attitude yang baik, kemudian bagaimana karakter bangsa itu bisa dibentuk. Itu harusnya mulai dari mana sih? Apakah betul dari the first person which is kepala negara? Ya, yang bisa dijadikan panutan pertama ya dari pimpinan negara. Kemudian mungkin atasan di mana dia bertugas lah, pimpinan seperti itu ya, contoh. Kemudian yang ketiga ya mungkin pendidikan di sekolah ini juga harus ditingkatkan kembali, diingatkan kembali bahwa pelajaran budi pekerti yang sama dengan mungkin di negara lain, Singapura ya. Mungkin lebih bagus memberikan pelajaran attitude pada anak-anak daripada matematika dulu. Iya, betul. Sehingga mereka tuh karakternya terbentuk di mana-mana gitu loh. Tidak ada konflik-konflik sosial, jadi dia mempersilahkan misalnya naik kereta api di Singapura, ada orang tua diprioritaskan. Walaupun kita juga ada, tapi itu jarang terjadi. Iya. Gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk bersosialisasi dengan antar masyarakat itu mungkin perlu diingatkan kembali, seperti misalnya gini, melalui media televisi ya. Itu harus ada sering disampaikan, bukan hanya musik yang hanya teriak-teriak itu saja, tapi ya attitude ini perlu disampaikan lewat media tadi gitu loh. Iya, jadi setuju nggak kalau saya bilang bahwa social attitude itu belum built-in, belum mengakar pada kebanyakan rakyat gitu ya. Iya. Jadi gini aja lah, sekarang ya gampang yang sering di mata saya kan saya dari polisi. Kenapa sih ada polisi di jalan tol? Itu kan sebetulnya untuk menciptakan situasi aman nyaman di jalan tol. Jalan tol adalah jalan berbayar dan bebas hambatan. Yeah. Ya kan? Kenapa polisi bisa memberhentikan kendaraan di jalan tol? Kan itu bisa menyebabkan kecelakaan beruntun dan sebagainya. Padahal rule-nya nggak boleh ya. Ya kalau mau nyetop ya diikuti dulu, kan ada kamera CCTV, dia lapor nih. Saya di titik kilometer sekian ada mobil saya curigai, tolong dimonitor sampai titik mana dia gitu loh. Iya. Nah, TKP-nya kan ditentukan saat laporan tadi. Iya. Nanti pada saat itu keluar kan ada kamera kan bisa dilihat. Iya. Iya. Kan itu cukup sebetulnya. Nah, itu kenapa menurut Anda sampai ada polisi di situ? Nah, inilah yang jarang dilakukan sekarang, komunikasi antara atasan dengan bawahan. Jadi program-program yang disampaikan, saya kan ngikuti, saya 14 atau 15 Kapolri selama tugas. Ya. Seluruh Kapolri hampir 25 atau 30 kalau saya lupa. Nah, itu yang dilakukan oleh misalnya Kapolri zaman Pak Jenderal Anton Sujarwo. Itu diharapkan para perwira itu bisa komunikasi langsung dengan anak buahnya. Maksudnya turun langsung ke lapangan. Pakai bahasa Inggris dia, down to earth itu, turun ke bumi langsung, itu seperti itu. Sehingga saya masih ingat tahun 79 saya pertama itu bertugas, perwira saya, komandan saya nyampaikan, kamu nanti kalau tugas ketemu masyarakat yang mobilnya berhenti di jalan raya, apalagi tengah malam berhenti, sampaikan penghormatan, selamat malam, apa yang bisa kami bantu, apakah kami bisa membawa ke bengkel angin terdekat atau ke rumah. Itu ditarik. Bukan nunggu derek nanti yang berbayar, enggak, ditarik oleh polisi. Itu SOP-nya ya? Iya. SOP-nya. Sampaikan seperti itu.
Sekarang mobil patroli polisi banyak, apakah ada semuanya seperti itu saya juga nggak tahu. Berarti pengawasan ya? Ya, SOP pengawasan harus jelas, dan kalau misalnya orang nggak puas terhadap perilaku polisi kan bisa laporan ke Propam misalnya gitu ya. Iya. Nah ini menyangkut polisi ini, Mas Sugro pasti juga sudah sangat paham ya bahwa sekarang ini polisi sedang sangat disorot ya, sedang sangat amat disorot menjadi the worst part, ya kan? Nah, boleh dibilang apa-apa sampai ada istilah-istilah misalnya kayak wercok, parcok gitu-gitu ya. Itu kan saya sebagai anak bangsa tuh malu gitu ya, bahwa kok kepolisian saya kok dibuat guyonan kayak gitu. Nah, menurut Mas Sugro itu ya itu tadi, apakah SDM-nya yang memang kurang kuat secara mentalitas dan moralitas, atau begitu kuatnya godaan untuk menyimpang gitu. Ini mungkin hanya bukan di kepolisian ya, tapi juga di banyak lembaga lain, mungkin juga di BUMN dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh? Ya sama lah dengan kepala desa dikumpulkan, kamu kalau mendukung saya nanti masa jabatanmu ditambah, ya kan? Silakan kepala desa. Sekarang mau jadi kepala desa tuh berapa orang? Kalau saya mungkin jadi presiden, saya bilang kepala desa seumur hidup. Tapi kalau 1 minggu sakit berturut-turut, atau katakan jangan 1 minggu lah, kurang lebih 2 bulan berturut-turut sakit tidak bisa kantor, langsung dipilih kembali. Ngapain harus untuk 4 tahun, 5 tahun atau 9 tahun diganti? Nggak usah. Ketahuan korupsi ganti, udah itu aja. Berarti militansi ya? Loh iya, sekarang masa harus militan. Iya, kalau misalnya sekarang seorang polisi berani Kak menyatakan beda pendapat sama pimpinan. Bukan melawan, bukan menolak perintah ya, tapi berbeda pendapat. Hanya berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dengan menyampaikan argumentasi. Iya. Gak ada masalah. Ya. Itu culture itu ada nggak? Terjadi nggak? Ya, saya melakukan sendiri sih, berani cerita karena saya melakukan sendiri. Maksudnya begini, apakah culture itu bisa artinya harus dari atas ya? Dari atas itu dari yang the first person itu, ya. Sehingga kemudian dari lembaga-lembaga lain juga mengikuti hal yang sama gitu. Ya, seharusnya seperti itu disampaikan pada saat masuk pembentukan pertama. Betul, kemudian ya. Pendidikan selanjutnya itu juga disampaikan. Gitu loh. Makanya saya mengusulkan selain ada Dewan Kode Etik juga ada Dewan Kehormatan misalnya perwira lah. Jadi kalau Dewan Kehormatan perwira itu kan yang pemutus terakhir apakah seseorang itu masih layak atau tidak layak dari polisi, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya berbeda pendapat sama pimpinan, kemudian saya mau dilaporkan pimpinan seolah melawan atasan gitu, ya diperiksa, ya silakan diperiksa. Tapi kan saya bisa membela diri. Jadi berbeda pendapat itu menyampaikan dengan argumentasi yang sah, malah mungkin juga pimpinan yang melaporkan bisa dibalik. Iya. Iya. Nah, jangan sampai hanya satu arah nih, bisa two way traffic lah, bisa gantian ditutup oleh anak buah, dan nggak ada masalah. Iya, sebetulnya kalau ada keterbukaan manajemen seperti itu ya, itu kan it's all about management ya. Bagaimana lembaga-lembaga itu memanage, ya tergantung visinya juga apa ya kan, visinya bagaimana. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat kasus dari misalnya penyimpangan-penyimpangan hukum yang atau konstitusi yang kemarin itu kok tiba-tiba bisa seorang yang boleh dibilang tidak layak kemudian dipaksakan menjadi pejabat tertinggi segala macam, itu kan masyarakat Indonesia maupun dunia sangat tahu gitu, sangat mendengar hal itu. Jadi sepertinya sudah entah sekarang masih atau sudah tidak ya. Kemarin itu sepertinya bahwa semua itu serba permisif gitu, serba bahwa apa yang diinginkan itu bisa terjadi tanpa rakyat itu bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini parlemen pun juga kok terasa tidak berbuat apa-apa, gitu kan? Kok diam saja, semua serba diam saja. Akhirnya apa ya? Ini sebenarnya arahnya mau kemana, gitu kan? Ya kan? Jadi gini. Seharusnya di Indonesia ini kekuatan yang terkuat adalah TNI dan Polri sebagai aparat penegak hukum. Kenapa? Karena Polri itu ada kekuatan sipil bersenjata.
itu kemampuannya luar biasa, makanya nggak ada penegak hukum lain selain polisi yang berani nangani narkoba. Terus mungkin ada mafia perdagangan traffic, macam-macam lah, traffic segala macam ya. Nah, kalau sudah tahu posisi seperti ini, seharusnya kedua institusi ini, kedua instansi ini yang di bawah presiden harus berani mengatakan tegas pada presiden. Jadi berarti semua itu depends on the president ya, depends on the first person. Sama juga di manajemen di perusahaan itu sangat bergantung pada policy itu, tergantung pada the first person. Iya, kita kan belajar sejarah perjalanan TNI maupun Polri, ABRI lah, ya kan? Bagaimana sampai jenderal-jenderal dulu berseberangan dengan presiden. Mulai Jenderal Sudirman aja lah. Kan tidak ada masalah. Karena jenderal itu ahli strategi, presiden bisa datang kapan saja. Tapi yang tahu strategi perang, strategi menghadapi perang Kamtipmas pun itu kan TNI dan Polri. Presiden nggak tahu ya kan. Jadi, kecuali kalau beliau itu dari TNI misalnya. Di situ kan harusnya sampaikan dengan jelas, tegas. Jadi kalau ikut rapat kabinet ya bicara jangan hanya siap Bapak Presiden gitu. Bicara siap itu kan hanya di lembaga pendidikan yang paling banyak gitu loh, ya kan? Jadi jangan ABS gitu. Seperti sistem legislatif kita. Sekarang siapa yang mampu menjadi calon anggota DPR RI? Kalau nggak pakai duit kan nggak mungkin. Dan miliaran. Loh, saya mau masuk dulu dari Sumatera Utara, pertama masuk ke sana, Pak siapinnya 12 miliar. Kita masa harus meres dulu kan nggak mungkin ya, lebih bagus kita mundur. Nah, ini kan menyangkut sistem kepartaian juga kan ya Mas ya? Makanya harusnya dirubah bagi saya. Ya, betul. Jadi gini, kalau seseorang ingin menjadi anggota DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota, itu tidak usah daftar lewat parpol. Daftarnya ke? Langsung ke KPU penyelenggara. KPU, oke. Online. Ini usul ya? Usul. Ini usul ya? Oke. Daftar ke KPU online. Saya misalnya anggota DPR RI, ya kan? Saya daftar dapat urutan nomor 50.000. Nggak apa-apa. 50.000. Nah, saya punya angka 50.000. Dan saya berhak dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia dong. Jangan dapil satu provinsi. Ya kan? Seluruh Indonesia. Saya pernah bertugas di Kendari, di Palu, di Jawa Timur. Itu boleh saya ngambil suara di situ. Jadi setiap orang, ini usul menarik sekali dari Mas Sugro ya. Setiap orang boleh untuk menjadi anggota DPR ya, boleh mendaftar ke KPU, menyertakan siapa dirinya dan kemudian track record-nya, betul ya? Track record-nya sehingga dengan segala macam bukti ya, bukan bukti palsu tapi bukti asli ya, sehingga kemudian masyarakat atau rakyat akan lihat ini memang layak atau tidak, begitu ya. Jadi tidak harus melalui partai. Ini saya menunggu komen dari Anda ya teman-teman, ini usul yang sangat bagus. Terus Mas. Nah, setelah dia nanti terpilih, suara seluruh Indonesia misalnya dapat katakanlah 150.000 suara lah. Karena dia selama bertugas pasti bertugas dengan baik. Di situ. Kalau dia bertugas dengan jelek pasti nggak akan terpilih. Nah, dia masuk DPR. Nah, dia nanti pilih partainya yang mana nanti untuk menentukan itu. Sebentar, yang menentukan partainya itu dia sendiri. Dia sendiri milih. Jadi partai dipasang nih, visi misinya ini, saya masuk partai ini. Kalau nanti dia nggak cocok pindah lagi nggak apa-apa. Baik. Jadi tidak tercipta lagi ketua umum partai itu sebagai godfather gitu loh. Penentu semuanya. Penentu total semuanya. Sampai keturunan semua nggak ada. Iya. Oke. Jadi semua anggota DPR harus masuk membawa kualitas ya, membawa kualitas dirinya, kualitas dalam hal kompetensi maupun dari sisi attitude-nya, seperti itu ya. Jadi nanti dia misalnya masuk partai kan mulai ada tugas-tugas DPR misalnya menyusun membentuk undang-undang dan sebagainya. Nah itu masuk mewakili partainya nggak ada masalah, suaranya di situ nanti. Nah pertanyaan saya, apakah usul ini sudah pernah Mas Ugro lemparkan ke ketua-ketua partai? Atau sudah pernah mungkin di floor tertentu ya, misalnya ILC atau Aiman atau apa gitu, apakah sudah pernah disuarakan? Sulit kita bicara sama legislatif. Saya urusan olahraganya ke Komisi 10 DPR RI udah berkali-kali iya tapi nggak jalan juga. Jadi
Karena itu tadi DPRD ini semuanya mewakili parpol bukan mewakili rakyat. Itu aja. Dan juga to be sorry ya, sangat mohon dimaafkan gitu. Tentunya Mas Sugro juga mendengar bahwa banyak sekali, saya nggak tahu saya sebutnya oknum atau most of them ya, atau kebanyakan dari mereka itu sangat bisa diajak kompromi kalau untuk misalnya dimintai tolong untuk membuat kebijakan-kebijakan. Ya. Pasti dengar kan? Contohnya kan undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Bayangin pasal 5 Undang-Undang 31 tahun 99. Itu pasal yang hanya mengadopsi dari hukum pidana, dari KUHP masuk ke undang-undang korupsi. Semua disebut kalau di pidana itu maksimal 1 tahun, ini dirubah minimal berapa? 1 tahun sampai sekian tahun gitu. Ngapain di pasal-pasal yang ada di KUHP diadopsi oleh undang-undang KPK? KPK itu undang-undangnya harus jelas. Setiap pejabat negara merugikan keuangan negara gitu. Jangan dibesar-besarkan lagi. Kita selamatkan keuangan negara. Di situ loh. Dia misalnya ada korupsi, katakan misalnya kemarin misalnya timah gitu ya, atau emas. Nah, kewajiban dia terhadap negara dipenuhi enggak? Kalau misalnya tidak dipenuhi, ada penggelapan penipuan, yaitu ditangani oleh tindak pidana umum. Di sini ada Polri. KPK itu melihatnya jangan sama dengan undang-undang tidak pidana umum dipindahkan ke undang-undang KPK, soalnya itu KPK yang menangani. Aneh, malah terjadinya. Ini contoh aja, contoh tentang OTT Harun Masiku. Saya lihat, saya ikuti. Pasalnya kok penyuapan. Saya Kasat Jaksa Jakarta Pusat pernah nangani pemerasan. Pemerasan dan penyuapan ini hampir sama, cuma pemerasan yang aktif yang meras, kalau penyuapan yang aktif yang menyuap. Ya kan? Saya sampaikan pada saat pemerasan itu, oke, kalau Anda lapor saya silakan dilaksanakan, kita pancing. Pada saat uang berpindah kita tangkap. Tapi kalau penyuapan itu pasal yang sulit dibuktikan. Percobaan penyuapan nggak bisa dihukum, gitu loh. Tapi kalau terus dikait-kaitkan ini undang-undang korupsi, seolah-olah penyuapan tuh tidak pidana korupsi. Jadi ya akhirnya kejadian seperti yang dialami yang Pak Hasto itu ya. Ini kok bisa begini? OTT, istilah OTT saja KPK yang notabene diisi oleh perwira-perwira senior Polri. Namanya OTT, O-nya itu operasi. Operasi itu sama dengan operasi militer atau operasi medis, itu sama. Sasarannya tertentu, misalnya usus buntu kalau begini. Ini kan misalnya operasi penyerangan mana ya kan gitu. Kekuatannya tertentu kan, mesti ada di dokter kan ada anestesi, ada dokternya lengkap nih. Kemudian waktunya juga tertentu, nggak bisa sembarangan. Pagi siang sore malam nggak bisa. Nah, target waktunya juga ada. Mana ada operasi usus buntu 1 bulan kan nggak mungkin seperti itu. Nah ini nggak dilaksanakan sih, tapi sudah teriak di luar OTT-nya nggak ada, gitu loh. Nah seperti ini yang harusnya terus digaungkan bahwa kekuatan-kekuatan yang undang-undang itu harusnya benar-benar dibunyikan sebagian rupa secara jelas, ya sama dengan RUU hukum kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau nggak dikontrol habis, bayangin aja orang mau ngerebek tanpa izin pengadilan. Orang mau nyadap tanpa izin pengadilan. Saya dulu tahun 92 mau nyadap orang tuh masih beli kaset dulu. Satu box, tolong direkam nomor telepon sekian dari jam sekian dan sekian aja, udah gitu aja. Jadi sangat tertib ya, sangat tertib ya. Jadi dulu lebih tertib daripada sekarang. Daripada sekarang. Jadi sekali lagi tentang manajemennya. Ini banyak sekali orang yang bertanya-tanya gitu ya. Mungkin Mas Bro juga pasti sangat tahu ya. Mengapa bisa seorang pimpinan tertinggi itu kemudian menetapkan misalnya nih ya, rektor dia yang pilih, KPK dia yang pilih gitu ya. Apakah ini merupakan dari kesalahan kepartaian tadi, di mana ketika ada suatu rencana atau apa gitu kan semua harus disetujui oleh parlemen kan? Tapi kan selama ini sepertinya kok tanpa ada proses itu gitu. Ya, akhirnya tiba-tiba ini diputuskan oleh beliau, ini diputuskan beliau. Terus
sebesar itukah? Nah ini saya nggak tahu ya hukum negara itu seperti apa ya. Sebesar itukah kekuasaan yang seolah seperti tanpa batas gitu ya, kayak gitu. Ini suatu presiden yang nggak bagus loh menurut saya, karena bayangkan sampai dunia pendidikan pun masa yang mutusin kepala negara, rektor, rektor kan. Saya sebagai orang yang ya juga dari pendidikan dia bingung lihatnya gitu. Kompeten, apalagi maaf kalau beliau tersebut tidak punya kompetensi. Terus yang dipilih siapa? Ya. Jadi, nah ini secara hukum negara perso nggak? Mungkin paham nggak ini, Mas Ugron? Ya, ini yang dibilang setelah reformasi itu reformasi kebablasan. Ya kan? Dulu sebelum reformasi nggak ada untuk pembinaan. Saya interupsi ya Mas ya. Reformasi kebablasan dibiarkan oleh siapa? Loh, gini, semua yang menikmati ini. Jadi berarti orang-orang pihak-pihak yang harusnya jadi rem atau jadi pengawas itu juga ikut menikmati. Nah, sekarang contoh lah ya, misalnya ini kan mau ada penggantian nanti saatnya mungkin nanti kan pasti ada pergantian Kapolri kan nggak bisa seumur hidup lah. Zaman dulu nggak ada Kapolri lewat fit and proper test. Kenapa dipaksakan harus ada soal ini reformasi harus ada fit and proper test? Zaman dulu tidak ada fit and proper test untuk Kapolri. Dimulai sejak kapan, Mas? Fit and proper test sejak reformasi aja. Sejak reformasi. Soalnya semuanya harus persetujuan DPR. Kalau persetujuan DPR itu menentukan perang ya oke lah. Tapi kalau pemilihan ketua KPK, pemilihan ini harus lewat apa? Presiden kan susah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi misalnya pemilihan ketua KPK pakai pansel misalnya, ya kan? Terus pansel tentukan ya tesnya pasti bukan hanya dengan pansel aja, tes kesehatan di mana, sampaikan aja ada sistem. Terus tes siapa yang verifikasi tentang ijazah dan sebagainya. Itu masing-masing sistem yang berjalan. Nah, setelah terjaring ya udah, jangan nanti DPR, oh saya milih ini jadi ketua, nggak usah. Nanti ketuanya dipilih mereka sendiri, demokratis saja. Selesai. Jadi ada lembaga khusus memang untuk jadi lebih tidak ini ya, lebih tidak jadi rancu ikut. Karena di DPR, di parlemen kan kita tahu ada partai kan, iya ya kan. Nanti akhirnya jadi kayak apa ya, kepentingan ikut masuk. Ya budaya itu udah sebelum masuk DPR udah tahu. Oh ini nanti ada kesempatan di sini. Untuk jadi begini begitu. Orang tunduk sama dia kan gitu. Tapi kan sebetulnya itu nggak sehat bagi saya gitu kan. Bukan hanya bagi Mas Ugro, bagi seluruh rakyat, terutama yang nasibnya itu sangat bergantung pada perilaku para pejabat. Nah, sekarang ada nggak? Ini contoh aja. Kalau misalnya nanti ganti Kapolri ya, sejarah fit and proper ini pernah nggak DPR nolak? Nggak pernah. Pasti TOK setuju. Because? Ya, karena apa ya ditanya asal ada tanya kan ada jawab. Apa konsepnya ya udah, tapi kan nggak ada sanksi. Tidak ada recheck ya. Iya. Tidak ada recheck dan kontrol gitu. Iya, jadi cukup diketahui. Oh, oke lah, selesai. Kan nggak perlu pakai fit and proper. Contoh misalnya sekarang lihat kan amnesti abolisi ini, presiden bikin surat. Kan tinggal bicara di setuju nggak usah dihadirkan yang mau dikasih abolisi siapa atau 1116 yang akan dapat amnesti dihadirkan semua di rekaman selesainya gitu. Iya. Jadi hal-hal yang tidak perlu harus dilakukan oleh legislatif ya nggak usah ini semua lewat kita dulu nih nanti seolah semua gitu. Jadi bagian dari mereka yang harus memberi yes or no-nya ya. Iya, makanya sekarang DPR plat nomornya kayak ABRI. Betul. Iya, tujuannya untuk apa? Supaya jalan di bawah jalan tidak di stop, parkir bisa gratis, bisa di tempat di luar yang lebih seperti Vale gitu loh. Kan orang lebih takut nih. Kejaksaan semua nomornya nomor ABRI. Nah kalau kita mau berubah semua nomor kendaraan kendaraan itu mau pemerintah pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, masuk kejaksaan semua sama aja. Iya. Kecuali kalau kendaraan militer kan ada khusus kalau di medan pertempuran itu pakai nomor samping itu ya. Silakan. Iya, berarti Mas Ugro juga mengusulkan bahwa bahwa peran atau banyak sekali keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga yang tidak perlu melalui DPR ya, tidak perlu melalui parlemen. Nah, sebetulnya siapa sih Mas yang kemudian kalau mungkin ingat ya, siapa sih yang kemudian kok mengusulkan semuanya harus lewat mereka itu?
Ya dulu kan setelah reformasi kan seolah harus ada supaya ada perbedaan, tapi perbedaannya malah perbedaan yang tidak bagus. Harusnya perbedaannya kan lebih baik satu tingkat daripada sebelumnya, daripada lebih bagus satu tingkat tapi lebih jelek pada sebelumnya kan nggak bagus. Iya, dan sekarang ini sepertinya sudah banyak yang kebablasan ya, akhirnya seolah-olah misalnya orang banyak yang takut sama DPR gitu kan ya, karena mereka yang memutuskan kebijakan kayak gitu-gitu, jadi faktor penentu gitu. Nah ini pertanyaan saya mungkin yang terakhir gitu ya, kondisi negara ini seperti ini gitu ya, seperti ini yang orang banyak yang hopeless. Pertanyaan saya, seandainya Mas Ugroni jadi presiden, gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu ya? Karena banyak orang soalnya gini, bilangnya Kiki mulai ini sekon dilem kayak gitu. Ini bener ini mulai dari mana? Kira-kira ada nggak ini titik awal yang bisa dilakukan untuk fixing? Ya. Ini sebenarnya kan bisa belajar dari para founding fathers kita dulu yang menentukan kemerdekaan kemudian menjalankan negara ini bagaimana seharusnya, ya kan? Berarti kan harus ada dialog nasional. Bagaimana negara kita mau ke depan nanti? Satu, dialog nasional. Ya. Yang kedua, sama kamu kedudukannya di mana sama lah, jadi jangan sampai ada warga masyarakat mau ke DPR aja sekarang loh, ke DPR coba susahnya setengah hidup kan setengah mati, harus ngisi ini ngisi itu dan sebagainya. Loh ini rumah rakyatnya susah. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar bukan rumah rakyat tapi teman rakyat pun tidak gitu ya. Iya, saya bilang kok bisa begini. Saya dulu pernah direktur pengamanan objek vital termasuk pengamanan DPR, kok nggak seperti dulu ya sekarang seperti itu, sehingga komunikasi terputus, harapan kita yang ingin sampaikan juga nggak ada, ya kan? Jadi mereka seperti kayak eksklusif gitu ya? Eksklusif, seolah punya kemenangan semuanya lah. Mau bisa milih Kapolri, bisa milih Panglima TNI, bisa milih Ketua KPK, bisa milih Hakim Agung dan sebagainya. Seolah legislatif itu segala-galanya. Iya. Kan fungsi legislatif, eksekutif sama yudikatif kan terpisah. Iya terpisah dan setara ya. Seolah ini yang nomor satu ya, taruh di atas saja sebagai wakil presiden orang legislatif itu, jadi nggak usah ada wapres gitu aja, malah lebih enak mungkin ya. Perwakilan legislatif. Oke. Tapi kalau Anda jadi presiden gitu, apa yang akan Anda lakukan terhadap masalah parlemen ini? Iya, banyak dialog dengan dari legislatif siapa, kemudian ada kan banyak pakar nih, pakar ilmu politik juga ada, pakar hukum juga ada, terus pakar hukum tata negara juga ada. Diajak dialog ini bagaimana model sebenarnya gitu bagi kita. Jadi misalnya gini, memilih menteri, memang menteri kan presidensial terpilih nih, kan? Tapi kalau misalnya menteri itu dipilih oleh presiden, dia jangan harus mewakili parpol. Iya. Ya harus profesional ya. Profesional. Cuma masalahnya yang terjadi kenapa ya tidak bisa seperti itu? Kenapa parpol harus selalu ingin menempatkan orang-orangnya di penentu-penentu negara gitu loh, menjadi penentu-penentu negara gitu. Ya, ini harus ada yang saling bisa mengoreksi diri sendiri, kemudian bisa mengoreksi pemerintahan. Seharusnya presiden punya kekuasaan atau punya hak untuk tidak menerima orang partai. Ya, bagaimana? Diajak bicara diskusi partai politik, kemudian ada narasumber, diajak dialog terbuka aja, masukan biar masyarakat menilai nanti. Tapi dengan catatan kalau presiden memang begitu, berarti beliau juga tidak boleh memasukkan orang-orangnya. Iya jangan. Resikonya. Iya. Jadi makanya saya bilang gini, sistem pemilu ini harus online. Selama sistem pemilu masih sekarang kan susah setengah mati nih. Kalau online kan nggak ada yang tahu. Pokoknya saya punya NIK, punya passwordnya ada. Pas saat pemilu saya nyobot jam berapa aja ditentukan, ya udah klik masuk langsung nasional. Nggak usah lewat ada penghitungan lagi di kelurahan, nanti di kecamatan. Ini kan tapi tetap aja nanti resikonya di penghitung itu loh. Oh ya? Ya kalau udah online. Sistem diawasi.
Sirekap itu kan misalnya Sirekap ya, diawasi, di situ ada pengawasnya. Jadi Bawaslu-nya kan ada nih. Nah, ini Bawaslu jangan hanya ngawasi ada pelanggaran-pelanggaran, yang ngawasi sistem ini siapa? Nah, yang milih orang, nah ini nih balik lagi tadi yang milih Bawaslu ini siapa? Orang KPU ini siapa, yang milih siapa gitu ya. Ini maaf saya begini, bukan saya hopeless ya, bukan saya ini pesimistis. Cuman akhirnya balik lagi ketika kita bicara hal seperti ini, maka kita bicara tentang value ya, tentang value, tentang attitude ya, attitude bangsa. Jadi kalau kita bicara tentang Jepang, tadi Mas Ugro kan bilang tentang Jepang, di situ ada rasa malu itu luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara dignity, martabat gitu, sampai ada harakiri segala macam ya, it's about self-nya ini harus bermartabat gitu ya. Jadi artinya kita lahir, kita hidup, kita terdidik untuk menjadi self yang bermartabat. Nah, sepertinya ini belum, sekali lagi, belum built in ke manusia Indonesia gitu loh Mas. Iya, makanya kalau tadi ini yang kaitan pemilu saja lah, ya kan. Kalau itu sistem udah langsung nasional gitu. Jadi tinggal nunggu aja hasilnya itu ditaruh kayak nobar aja. Oh, naik satu nih, naik dua, naik jadi, satu. Tapi sistem ini juga harus orang-orang yang profesional, yang tidak partisan ya. Iya. Yang tidak partisan. Iya. Jadi betul-betul dipilih profesional. Yang ngawasi seperti gini. Kenapa BCA tidak bisa dijebol? Kan kita perlu belajar dari BCA. Kenapa Mandiri kadang-kadang juga ada saldo hilang dan sebagainya. Ya kan ini bisa belajar dari seluruh bank yang ada. Nah, tertibkan lagi masalah EKTP. Ya kan? EKTP ini kalau NIK dipakai dasar untuk mendapatkan hak untuk menyampaikan memilih ya, hak memilih ya. Sekarang dijamin nggak NIK ini aman gitu loh. Iya. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti kalau tadi Mas Buro sudah ngomong dari awal sampai akhir ya, menyangkut segala macam, meskipun belum detail ya, artinya kita masih banyak hal yang harus dibicarakan sebetulnya. Termasuk sebetulnya juga keputusan Pak Tom Lembong segala macam ya, karena ada pro kontra loh keputusan tentang Pak Tom itu. Oh iya. Saya ingin ingin Mas Ugro itu memberikan optimisme lah kepada kita gitu ya. Karena sekali lagi, dulu kita punya taman siswa, kita punya Budi Utomo ya, yang kita tuh betul-betul digodok ya. Zaman dulu malah waktu kita SD masih ada Budi Pekerti segala macam gitu ya. Banyak yang bertanya kemana semua itu gitu ya. Kenapa kita tidak memprioritaskan pendidikan attitude ya, moral dan mental ya. Moral dan mental. Nah, kalau mental kan tentang ketangguhan, termasuk ketangguhan untuk menolak hal yang batil. Kalau moral itu jelas value, ya kan. Nah, mungkin ada sedikit kata-kata dari Mas Ugro nih yang sekarang, kenapa saya milih beliau untuk bicara, untuk ngobrol, karena saya lihat beliau membantu banyak bicara hal-hal yang pro rakyat gitu ya. Bukan karena kakak kelas gitu ya. Nah, kira-kira optimisme seperti apa yang masih bisa kita punya? Karena kalau Mas Rocky Gerung tuh dia selalu optimistis gitu ya. Nah, apa yang bisa disampaikan? Ya, semua yang menjadi kebutuhan warga itu kan dibuat dalam satu sistem. Jadi sekarang dari masuk SD saja lah. Bagaimana sih masuk SD yang bagus kan? Orang bisa milih mungkin pakai rayon nih. Bagaimana kalau di luar wilayahnya dan sebagainya? Sistemnya dibangun. Kenapa harus pakai body contact? Yang bikin orang ribet-ribet ini kan body contact. Harus ketemu guru, ketemu kepala sekolah dan sebagainya. Sistem aja dibangun. Orang pasti menerima. Jadi misalnya mau masuk, bukan masuk. Kemarin kejadian ada salah satu yang minta tolong saya, gurunya kelas 3 tuh ingin resign. Jadi ada yang 5 kelas akan jadikan 4 kelas, kemudian diselipkan situ. 10 situ. Jadi terlalu banyak, jadi nggak efektif. Ya, jadi kelas massal gitu. Ya, ini saya kirim ke Pak
Pak Pramono, ternyata langsung direspon, didatangi, selesai urusan. Ya, kebetulan saya yang menyampaikan gitu ya. Jadi sistem berbicara. Jadi misalnya saya mau ingin menjadi polisi, ya udah online saja. Nanti tes ini di mana, psikotes di mana, tes tertulis di mana. Kita bangun satu sistem lah supaya saling percaya di situ. Ini kalau bercandaannya, kejujuran manusia kalah oleh sistem. Iya kan? Iya. Artinya manusia dengan segala perangkat dari Allah yang ada kebaikan-kebaikan di dalamnya ya, ada budi, ada pekerti, ada segala macam itu, ada keluhuran kemuliaan di dalam dirinya, dia terpaksa karena kita belum punya gitu ya Mas ya, terpaksa harus diganti oleh sistem. Makanya seperti gini ya, kenapa Kapolri itu, calon Kapolri dicari yang usianya sudah cukup matang gitu. Karena diharapkan dia sudah banyak belajar dari asam garamnya di kepolisian ini. Seperti contoh gini, contoh kan, saya dulu kepala lembaga pendidikan, terus ada dana hibah 25 miliar lah dari DKI itu, terus bukan 25 ya, 126 M ya salah. Oke. Terus saya bilang gini, tolong yang 25 M berikan tanah lagi dah. Karena tanah kita dihibahkan ke pemerintah DKI untuk depo MRT di Ciputat. Oke. Nah, setelah saya berikan kebijakan, tolong beri tanah lagi supaya tanah polisi nambah, tanah negara juga nambah. Oke. Nah, ini sisakan 25 M. Melalui tim lengkap, appraisal juga sudah ada, dapatlah kita 4,5 hektar. Saya nggak mikir saya dapat berapa enggak. Terus warga masyarakat yang diberi tanah petani-petani itu di Lembang ya, datang ke saya, Pak Jenderal, ini kita sama-sama terima kasih Pak Jenderal, tanah kita ini tadi nggak bisa dipamerkan, dijual kemana nggak bisa, hanya untuk lembaga pendidikan. Nah, kita ucapin terima kasih, ngasih 1 miliar. Saya bilang, jangan dong. Saya banyak belajar dari Kapolri saya dulu, Pak Tibio Widodo, ya kan, sama Pak Bimantoro. Jadi kalau Anda mau kasih ke negara aja. Itu kickback kan. Nah, tapi kan nggak mungkin ngasih negara ke dari uang rakyat itu kan nggak mungkin nih. Nah, ini kalau gitu untuk Bapak nanti kita kasih tanah 1 hektar. Jangan. Saya 1 hektar buat apa di sana? Saya nggak tempatin, nanti saya nggak bisa ngerawat. Akhirnya dikasihkan ke polisi, disumbangkan 1 hektar. Udah. Jadi nggak jadi duit 1 M, tanah 1 hektar diserahkan polisi. Nah, kalau saya waktu itu terima 1 M atau tanah 1 hektar, mungkin saya suatu saat pernah bisa diperiksa KPK atau dari Barreskrim, bisa ada gratifikasi. Nah, itu makanya saya katakan untuk jadi pimpinan di Polri itu ya harus matang. Makanya biasanya dari dulu normanya yang masih ada usia 2-3 tahun ke depan untuk jadi Kapolri sampai masuk usia pensiun itu pasti putra terbaik lah. Iya. Oke, satu lagi. Tadi berarti belum berakhir ya. Satu lagi. Karena saya orang soft skills, maka saya bicara menyangkut soft skills ya. Apakah menurut Mas Ugro yang sudah sangat matang ya, sudah lewat matangnya sudah sangat amat gitu ya, itu orang hidup, orang bekerja, orang berkarir, berprofesi itu harus punya visi, Mas. Punya visi. Saya ini ditaruh di sini atau bekerja di sini ini untuk tujuan apa, dan saya ingin menjadi manusia yang bagaimana. Itu perlu nggak kira-kira? Biar ini anak-anak muda dengerin gitu. Ya harus itu. Harusnya gini. Saya pertama kali masuk AKABRI pasti kan ada visinya. Visinya ada saya. Visinya visi pribadi ya? Ya. Visi pribadi. Pribadi itu dalam arti gini. Saya ingin mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Polri. Ya kan, udah. Kemudian begitu lulus pendidikan, kita dulu lihat letnan pangkat letnan 2, letnan 1 kan. Ya itu masih visinya masih sama. Ya. Tapi begitu jabatan-jabatan misalnya strategis Kapolsek, visinya apa? Berarti kan memberikan pelayanan terbaik. Iya. Ya, memberikan pelayanan terbaik kita sudah kita siapkan sejak kita jadi Kapolsek. Kita sering komunikasi dengan pimpinan-pimpinan bank di situ, pimpinan perkantoran, siapapun di situ. Saya waktu itu di wilayah saya ada Bimantara atau Pak Bambang Triatmojo, kita ngobrol aja biasa.
Tapi sampai jadi Kapolsek kita sudah punya cadangan visi lagi, nanti kalau saya jadi Kapolres apa visinya. Ya, ini kalau ini sudah disiapkan seperti jadi Kapolres, yang kita bangun juga komunikasi terus. Begitu jadi Kapolda, komunikasi terus, itu yang kita pertahankan. Tidak ada punya visi, aduh saya ini belum sempat cari duit, nggak perlu kita. Good. Seperti itu. Ini sounds very good ya, bahwa kita untuk menjadi pejabat itu tidak boleh bervisi bahwa saya menjadi ini untuk menjadi sekaya mungkin gitu ya. Iya. Menjadi sekaya mungkin, menjadi sehebat mungkin, semuanya kalau bisa saya miliki gitu ya. Ya kalau memang pengen kaya udah siap nih pangkat misalnya bintang 1, bintang 2, saya sudah siap jadi direktur utama. Ya mengundurkan diri aja seperti di Amerika kan, pindah udah lepas. Jadi yang lain masih ada kesempatan ganti. Nah ini, jadi untuk pejabat boleh kaya, tapi mundur dulu, kemudian kerja jadi direktur utama atau jadi CEO di mana gitu ya. Atau komisaris boleh. Atau komisaris, tapi jangan sampai rangkap-rangkap kan. Jadi pejabat memanfaatkan jabatannya untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan rakyat. Kira-kira gitu ya Mas ya? Iya, misalnya jadi komisaris di BUMN. Tapi nanti ngantornya pakai mobil dinas kan orang takut. Nah, semua. Itu. Jangan. Ya, ini perlu hal-hal yang perlu didengar ya. Mudah-mudahan masih ada yang mendengar ya. Dan saya sekali lagi saya ketawa ini bukan pesimistis ya, tapi lebih kepada ketawanya perih sebetulnya Mas ya. Ketawanya itu ketawa perih gitu. Karena betapa beratnya tugas dari para mereka yang masih peduli pada negara. Ini berat gitu ya. Karena sekali lagi kita nggak tahu mulai dari mana, tapi tadi sistem ya yang kita harus we play by system. Saya dari Wakapolri pensiun jadi komisaris independen PLN. Itu merasa seperti anak TK lagi. Jadi jangan dianggap kalau Wakapolri itu pasti pinter enggak, ngurusi PLN setengah mati. Ya, pinternya pinter dalam bidangnya. Bidangnya gitu kan. Tapi suruh ngurus urusan baru. Ya kalau urusan manajemen, apalagi manajemen perusahaan monopoli. Iya. Suruh ngitung tagihan listrik kita nggak bisa. Nah, itu. Ya oke. Mas Sugro terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Menurut saya ini perbincangan obrolan yang cukup terbuka ya, dan seperti biasa saya bangga saya punya kakak kelas yang berpihak pada rakyat, karena banyak juga mereka yang di luar sana yang nggak peduli gitu ya, jadi yang penting saya dan keluarga saya yang makmur, rakyat mau seperti apa, rakyat mau seperti apa bukan urusan saya. Padahal yang namanya pejabat itu adalah harusnya menjadi life calling ya, menjadi life calling untuk bekerja mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Sugro, matur nuwun. Sampai ketemu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bye. Kalau saya